ada apa sih Bu Aisyah? Di dalamnya itu ada namanya sel otak, namanya neuron. Secara anatomi kayak gini. Kalau teman-teman pernah belajar biologi barangkali pernah lihat seperti ini, ya. Ini kita ulang lagi ya. Jadi di otak manusia ada neuron seperti ini sekitar 100 miliar. Ya. Dan yang luar biasa adalah satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Nah, kayak gitu. Ya. Saya lahir tahun 68. Saya juga punya 100 miliar. Tapi mungkin Teh Hana lahir tahun berapa, Teh? 93. Oh, Masya Allah, 93 itu generasi milenial. Punya juga 100 miliar. Dan lebih canggih otaknya dari Bu Aisyah. Ya. Nanti teman-teman lagi yang lain, ayah bunda yang lahirnya di era milenial. Nanti ada anak yang lahir di generasi Z yang tahun 96 ke atas sampai 2010. Anak-anak 2011 sampai yang sekarang sampai nanti 2025. Yang kita sebut generasi alfa, itu juga otaknya 100 miliar. Tapi lebih canggih. Gitu. Ya. Apa canggihnya Bu Aisyah? Canggihnya adalah satu daya tampung data-data yang ada di inti neuron. Semakin ya dia muda usianya, semakin canggih penampungannya. Kalau kita bicara tentang gadget ya, ada istilah RAM ya. RAM-nya itu lebih banyak di anak-anak sekarang. Ya. Untuk itu kita pertama ya setelah tahu betapa luar biasanya otak mereka, ya kita dilarang melabel buruk generasi ini. Karena masih banyak orang tua atau bapak ibu guru melabel mereka generasi mecin lah, generasi galowers lah, generasi rebahan lah. Ya, itu kita stop untuk bilang kayak gitu karena itu nanti jadi doa. Ya. Lebih baik bilang mereka generasi robbani, Masya Allah. Ya. Karena memang otak mereka canggih. Ya. Di dalamnya apa sih terjadi apa sih Bu Aisyah antara nanti komputer satu dengan komputer yang lain, laptop satu laptop yang lain di otak terjadi sambungan. Kalau kita nih lagi belajar ya, misalnya saya lihat wajahnya Teh Hana, kemudian dengar suaranya, di otak saya tersambung memori wajah, nanti ada sambungan lain, sambung memori suara, kayak ya. Nah, sambungan inilah yang nanti membuat ingatan atau membuat memori. Tapi sambungannya antar kabel dengan kabel tidak menempel secara fisik. Dia ada celah. Nanti yang membuat sambungan ada yang kita sebut namanya neurotransmitter. Namanya zat kimia. Ya. Sedikit-sedikit kita belajar pakai bahasa kedokteran, nggak apa-apa ya? Karena ini yang terjadi di otak kita selama ini. Ya. Nanti setiap anak itu beda neurotransmitter yang keluar. Atau kita ya, misalnya nih hari ini nih. Ya, acara sama nih. Di Rubik Berpikir yang bawakan sama Bu Aisyah gitu ya, yang diomongin sama ya. Tapi nanti ada yang menangkap lebih banyak, ada yang menangkap sekedar saja, ada yang ingat banget gitu ya. Karena perbedaan neurotransmitter yang keluar di antara sistem kabel saraf ini. Ini dipengaruhi apa sih Bu Aisyah? Ini terutama dipengaruhi oleh emosi. Atau ya rasa yang kita merasakan ketertarikan, exciting. Kalau kita belajarnya dengan semangat, dengan tertarik, ini neurotransmitternya keluar lebih banyak. Sehingga lemnya, istilahnya ya, lemnya ini jadi lem yang agak kuat. Sekarang lem yang kuat apa sih? Lem Korea ya? Istilahnya gitu ya. Ya. Tapi ada satu ketika anak-anak ya lagi capek atau tidak menarik, lem yang keluar bukan lem Korea tapi lem kanji gitu ya, atau lem yang cepet banget lepasnya seperti itu. Ini nanti yang membedakan ya. Namun nanti kalau kita ada mengalami peristiwa ya, lem yang keluar juga itu lem Korea, tapi lem yang keluar itu adalah kesedihan atau kekhawatiran
kekhawatiran, kecemasan yang sangat, maka memori yang tersimpan juga memori kesedihan, kecemasan, dan sakit. Ya. Dan ini jalannya ini nanti terjadi peristiwa fisika. Neurotransmitter itu peristiwa kimia. Ini nanti saking cepatnya, jadi kayak ada loncatan listrik antara sambungan kabel-kabel ini. Ya. Dan teman-teman, ayah bunda hati-hati pada saat kita melabrak anak, menghardik, membentak, mencubit, memukul, listriknya tidak terkendalikan, maka hati-hati menjadi sambungannya hangus. Ya, kita istilahkan hangus ya supaya ekstrim. Karena otak nih kalau ekstrim dia langsung inget, oh gitu ya, otak hangus ya, iya. Inilah mengapa kita disuruh belajar banyak untuk menjadi orang tua, agar kita tidak banyak menghanguskan otaknya anak. Ya. Kalau memori sedih, memori ketakutan, khawatir, itu memang tadi lemnya jadi kuat ingatannya. Tapi kalau dicubit, dihardik, waduh, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, itu terjadi loncatan listrik yang terlalu ekstrim, sehingga kabel berikutnya hangus. Ya. Ini baru satu kabel. Ya. Padahal dalam 1 detik itu ada 2 juta koneksi otak yang masuk di dalam otak manusia. Ini dia. Ini ya gerakan yang slow motion, pelan-pelan. Aslinya tuh cepet banget di otak, kayak gitu. Ya, dan setiap sambungan ini ada memori, setiap sambungan ada memori, setiap sambungan ada ya ingatan. Ya. Kalau kita belajar ulang-ulang maka sambungannya berulang. Tapi terkadang ada kabel baru yang tersambung, ini memberi makna baru. Baru nanti kita tambah sadar, oh gitu toh, gitu. Ya kan? Nah, ini yang terjadi, begitu juga di otaknya anak-anak. Apa sih Bu Aisyah yang terjadi? Yaitu apa yang ditangkap oleh mata, didengar oleh telinga, dirasa oleh hidung, mulut, dan seluruh badan, itu akan tersambung otak di dalam ya otak diri manusia ini. Baik oleh kita, anak-anak, siapapun. Ya. Bahkan otak hewan pun terjadi ya kayak gini kerjanya. Ya. Ini sebetulnya kerjanya sangat kompleks, sangat detail. Saya hari ini cerita secara populer saja supaya lebih memudahkan kita ya mengerti cara kerja otak. Karena kalau bicara otak itu aduh detil banget dan mungkin kita 2 tahun nggak selesai ngomongnya ya. Kemudian ya sejak dalam kandungan maka proses pendidikan itu sudah dimulai. Apa yang dimakan, diminum, diucapkan, dilihat, didengar oleh ibu, pesannya masuk ke dalam janin. Kalau makan minum itu lewat plasenta, tapi apa yang diucapkan